Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di segmen podcast dari Meja Fajri. Tadi sempat membahas tentang anime ya. tentang anime Death Note. Death Note ya. Ya. Ini termasuk anime yang lawas juga sih, tapi sangat bagus sekali untuk diikuti, terutama untuk para wibu-wibu yang masih awal mengikuti tentang anime gitu. Nah, anime ini sangat direkomendasikan. Yang mengenalkan anime Death Note ini filmnya ya, film Death Note ini saya ke Fajri waktu itu masih usia SMP. Saya ajak nonton jejali film Death Note. Sebetulnya sekarang Fajri jadi penggemar anime berat ini salahnya saya sih. Saya suka anime itu sejak tahun 2011 tepatnya. Aku masih ingat tanggalnya berapa. Oh ya. Bener, itu salah satu anime pertama Death Note itu, tapi anime yang bener-bener yang aku ikuti. Bener-bener aku itu adalah anime judulnya Goldie Crown. Di situ aku ngikuti sejak tahun 2011 bulan November tanggal 23 November 2011 itu aku udah mulai menjadi wibu. Pengarangnya kan buat Bakuman ya. Dari urutannya itu, urutan pertamanya itu yang saya ingatku itu awalnya bukan Death Note malah. Oh, apa itu? Awalnya itu namanya Hikaru no Go. Hikaru no Go ini bercerita tentang bukan perlombaan sih. Tentang permainan Go di bahasa Jepang itu Go, terus di Indonesia itu Igo. Kalau di Korea namanya Baduk gitu. Nah, permainan ini adalah permainan yang sangat tua, bahkan permainan papan tertua di dunia. Dan sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu. Masya Allah, lebih susah dari catur ya? Lebih susah dari catur. Bahkan saya sempat main itu juga, sempat ngikuti juga dan ikut turnamen juga, masuk turnamen regional di kota gitu. Kata teman-temanku yang sama mengikuti permainan ini, jika kamu menguasai permainan Igo itu atau Go atau Baduk, itu kamu bisa menguasai catur, bahkan bisa menguasai strategi gitu. Strategi perang. Masya Allah. Seperti itu. Pantesan itu ada yang namanya pemain catur legendaris, seperti kalau di sepak bola kan ada Lionel Messi sama Cristiano Ronaldo. Kalau di dalam permainan catur ada yang dari Jepang dan dari Rusia kalau nggak salah, itu jadi rival. Kemarin terakhir waktu pertandingan itu ya Liga Champions kalau nggak salah, yang terakhir Liga Champions terakhir itu Piala Dunia. Di Piala Dunia itu kan ada Piala Dunia. Iya, kan ada Cristiano Ronaldo sama Lionel Messi meniru gaya rivalitas pakai catur di tengahnya, gaya rivalitas orang Rusia dengan orang Jepang itu. Orang Jepang. Iya. Gitu. Jadi itu niru semua adegannya, seperti caturnya, letak caturnya di mana, itu niru orang Jepang tersebut, rivalitas ya. Karena berarti betul tadi kalau kita menguasai Go, catur juga bisa seperti orang Jepang tadi itu, karena emang dari Jepang ya. Nah, kita boleh gak bahas yang Death Note? Tadi kan kenapa saya rekomendasikan ke Afajri waktu itu nonton Death Note. Nah, sebetulnya menurut Afajri waktu itu apa sih? Lebih ke ngeriannya apa yang bikin menarik di Death Note-nya itu? Di situ rivalitasnya yang sangat bagus. Asli. Di situ biasanya kalau di anime atau di cerita di Jepang itu di mana ada protagonis itu MC main karakter itu adalah orang yang baik, tapi ternyata di situ tidak terlalu baik. Dan juga protagonis bukan main karakter dan protagonis itu kadang sama, kadang juga beda ya. Main karakter itu entah kamu itu main karakternya dijelekin atau sifatnya dijelekin gitu, atau sifatnya baik, itu namanya main karakter selama itu fokusnya di karakter itu. Sedangkan protagonis itu adalah orang yang baik maksudnya. Ya benar. Nah, di situ main karakternya memang cuma satu, tapi protagonisnya itu ada dua gitu.
saling berperang idealisme gitu. Ya. Yang satu main karakter itu dia yakin kalau dia bisa memerintah dunia, maka dunia akan selamat gitu. Nah, kalau yang satunya lagi seperti apa? Seperti L ya. L apa? Siapa namanya aslinya? Itu tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan L itu sebenarnya nama aslinya siapa begitu. Nah, uniknya itu memang gitu. Jadi untuk menghindari pembunuhan atau gimana, itu nama L itu detektif ya. Itu jadi L ini namanya itu disamarkan. Jadi tidak dapat terdeteksi oleh seluruh penjahat di seluruh dunia. Gitu. Ya. Jadi ini Death Note ini menceritakan tentang catatan kematian. Jika kita menulis sebuah nama, maka nama orang itu orang yang sudah ditulis namanya itu akan meninggal. Nama yang ditulis di situ itu akan meninggal dalam waktu 40 detik. 40 detik. Serangan jantung. Jika tidak ada penyebabnya ya. Iya. Kalau ada runtutannya bisa diskenario sehari sebelumnya ya. Iya, bisa diskenario gitu. Akhirnya detektif hebat seperti L itu menyembunyikan dirinya dan sebagainya. Ternyata tujuannya untuk itu, untuk menghindari pembunuhan-pembunuhan yang tidak masuk akal. Tapi untungnya detektifnya bisa tahu siapa pelakunya sebetulnya. Cuman karena yang di rivalnya itu juga jenius, ya sama-sama kejar-kejaran seperti itu. Bahkan yang awal-awalnya itu ketika L udah baru saja tampil, dia itu si Kira itu mau bunuh L itu. Namanya Lynn Taylor gitu. Ternyata itu bukan L-nya itu, bukan. Ternyata itu adalah narapidanya yang rencananya bakal dieksekusi hari itu juga. Ya. Lah, dan uniknya lagi itu ternyata main blowing banget itu. Iya. Ternyata itu tayangnya hanya ditampilkan di daerah Tokyo saja. Nah, berarti fix L itu adalah warga Tokyo. Wah, ketahuan. Wah, kok bisa gitu? Iya. Dan juga lama-lama dapat deduksi lagi nih. Setelah tahu nama-nama penjahat itu kan hanya kepolisian yang paling banyak tahu tentang nama-nama kejahatan. Berarti ini adalah anaknya polisi. Aduh. Bayangkan, Tokyo cuma dikerucutkan lagi jadi pelakunya oknumnya adalah anak-anaknya polisi. Wow. Makanya itu langsung, kok bisa tahu nama-nama penjahat gitu? Kok bisa tahu? Padahal itu udah dirahasiakan. Oh, berarti benar. Itu anaknya polisi atau kenalannya polisi atau bisa aja polisi itu. Itu. Rencananya L itu luar biasa ya, sampai didetailkan gitu ya. Tapi L itu juga termasuk nekat loh. Pas ketika Kira itu udah masuk ke universitas, dia langsung perkenalkan diri kalau dia itu L gitu. Iya benar. Benar. Nekat banget ya. Berarti kan dia tahu sebetulnya ada di situ. Iya, sebenarnya ada di situ. Langsung bilang kamu itu pintar sekali, bisa maju ke podium sebagai siswa dengan nilai yang tertinggi gitu. Terus langsung dia mengenalkan gitu, aku L gitu. Langsung kok bisa gitu, kok nekat banget gitu loh. Nekat banget, ternyata. Ya ampun gitu. Luar biasa ya. Tapi ada perbedaannya, ada kelemahan di ceritanya ini. Nanti kita bahas yang lain ya. Yang pertama kelemahannya itu manga, anime, dan versi film berbeda semua. Versi film berbeda semua. Iya. Kalau kamu cuma mengikuti animenya saja, belum tentu kamu di manganya tahu alur cerita di manganya. Iya. Begitu juga di filmnya. Iya. Kalau kamu nonton filmnya juga, kamu belum tahu manganya kayak gimana, animenya kayak gimana gitu. Iya. Jadi berbeda-beda gitu. Karena tuntutan netizen juga ya. Menurut Samen yang paling bagus apa? Manganya, animenya, atau filmnya? Nah, anime sih. Anime sama. Iya, anime. Tapi kalau secara secara tidak terima tokoh L mati, saya suka filmnya. Karena yang di L itu kan nggak mati. Di filmnya itu. Iya. Wah. Karena kenapa gitu terus akhirnya L itu nulis namanya sendiri gitu. Betul, nulis namanya sendiri, baru setelah itu 40 hari tidak menulis lagi. Dia meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal dia selesaikan semua kasus dia. Di Death Note 3 itu diceritakan L tetap hidup, Kira sudah mati di L kedua. Di Death Note 2, di Death Note 3 dia cerita L masih hidup,
Kemudian dia menyelesaikan kasus-kasus yang masih serentetan dengan Death Note, habiskan semua tentang Death Note dan dia siap meninggal. Ya, itu bagus sih, menurut saya lebih bagus di situ. Cuma pertanyaanku, kenapa dia harus meninggal gitu aja? Iya sih, tetap meninggal kan ya. Walaupun banget lah, tapi kalau di dalam dunia nyata ya gimana, aneh jadinya. Kamu itu ingin mengurangi kejahatan gitu, menjaga dunia dari kejahatan, tapi kamu ingin meninggal. Setelah meninggal, kejahatan bakal ada lagi. Terus sampai kiamat nanti gitu. Iya. Kalau ada dunia itu tentram tanpa ada kejahatan, tidak akan pernah ada. Nah, ada pertanyaan nih. Kalau perspektifnya Afajri, mana yang lebih benar antara Kira dengan membunuh para penjahat dan dengan L yang menolong, bahkan penjahat pun ditolong? Kalau ini filsafat sudah ya, bukan psikologi. Kalau saya pribadi, saya lebih suka ke Kira gitu. Kenapa? Tapi kalau dia itu gak asal-asalan bunuh, aku lebih suka ke Kira gitu. Kenapa kok aku ragu kayak gitu? Maksudnya aku suka Kira tapi aku agak ragu. Karena apa? Kira itu membunuhnya membabi buta gitu. Seharusnya kalau dia membunuhnya itu pada orang-orang yang benar-benar penjahat. Apa itu? Kalau dia itu udah terhukum mati saat itu gitu. Iya. Atau hukumannya itu koruptor. Ya seperti itu, koruptor. Iya. Bukan karena aku gak suka, bukan apa ya? Iya. Di bukan Jepang ya. Aku gak suka koruptor terus harus bunuh, enggak. Lihat dari juga kalau koruptornya itu mengkorupsi bisa merugikan rakyat seberapa banyak. Kalau seandainya cuma ratusan juta bukan ratusan juta sih, puluhan juta itu mungkin nggak dibunuh gitu, ya sama Kira gitu ya. Seandainya saja. Kalau seandainya udah miliaran, triliunan, itu kan menyengsarakan lebih banyak orang-orang kan, maka itu aja dibunuh. Nggak asal-asalan milih langsung. Oh dia membunuh, bisa saja membunuh itu ada alasan juga gitu. Iya benar. Maling ayam, bisa dibunuh. Dibunuh gitu. Padahal kan dia maling itu karena mungkin terdorong ekonomi terus istri sama anaknya gitu makan atau gimana bisa aja. Kan apa gunanya penjara kalau nggak ada kalau ujung-ujungnya dibunuh. Betul. Iya. Berarti mendukung sisi Kira Light Yagami ketika mengeksekusi para penjahat yang memang tidak akan bebas jadi itu ya. Penjahat. Yang aku lihat-lihat lagi ya, ini seperti adu ideologi. Benar sih adu ideologi. Iya, benar tapi sih. Dalam hal yang besar. Iya. Kira itu mirip seperti orang-orang komunis. Kalau aku lihat. Waduh, kok kesana ya? Iya, benar. Orang-orang komunis gitu. Iya. Jadi terus L lebih ke liberalis. Seperti itu. Oh ya. Jadi perang gitu. Gimana tuh konsepnya kalau komunis, terus konsepnya liberalis seperti apa? Kalau komunis itu sama rata. Maksud kamu salah gimana pun sama rata, seperti itu. Oh, seperti kata Kira itu dia karena dihukum begini sama aja, semua penjahat seharusnya dimusnahkan. Iya, seperti itu. Padahal dia juga penjahat. Ya. Berarti komunis kan berpikir, berarti dia menyadari kalau komunisnya itu juga jahat dengan cara itu. Iya, sebenarnya jahat. Tapi tujuannya untuk melindungi orang-orang juga gitu. Kalau liberal tahu sendiri lah, jelaskan. Kalau liberal itu dia mengontrol semua tempat untuk satu tujuan, yang dimana dia ingin menyelesaikan masalah itu dengan cara itu. Jadi sebetulnya dia lebih ke ini sih, lebih ke menolong, tapi sebetulnya dia memimpin, memonopoli. Iya, benar-benar. Jadi semua orang akhirnya ikut perintahnya dia untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, seperti dia punya akar gitu. Punya akarnya. Gitu. Iya. Nah, benar kan? Berarti Kira itu seperti komunis gitu, ideologi komunis. Dan L itu seperti ideologi liberalis gitu. Ya, Karena itu diproduksi di Jepang, dibikinnya manganya itu di Jepang. Namanya negara liberalis. Iya. Berarti yang dimenangkan siapa?
komunis menang, L-nya mati. L-nya itu liberal. Oh iya Tentu Pak. saja. Iya, saya cuma bilang bilang ya L. Berarti L itu sebetulnya nama panjangnya liberal. Kira komunis. K. Astagfirullahaladzim. Bisa jadi kan? Ya bisa jadi itu Death Note ya. Tadi disebutkan anime lain nih. Tadi kan anime yang saya perkenalkan pertama ya itu terus sampai kan jatuh cinta sama anime Go tentang Go. Go. Kemudian anime apa satunya? Tadi lupa. Go kan sudah dibahas tadi. Bakuman. Nah kalau Bakuman ini kebalik ya. Yang mengenalkan Bakuman ini malah Afajri ke saya. Bagus, itu tak sarankan buat kalian jika kalian nonton jika kalian kehilangan arah gitu, aku pingin apa, aku nggak punya Pengen hobi cita-cita apa gitu, ya. punya cita-cita apa, lihat Bakuman. Iya. Setelah kamu lihat Bakuman, kamu bakal kepikiran, aku sebenarnya punya potensi ini, kenapa aku nggak lanjutkan saja gitu, kenapa aku cuma melihat aja gitu, dan berpikir, alah aku juga bisa. Buat apa bilang gitu, aku juga bisa kalau kamu nggak melakukan saat itu juga. Betul. Nah, teman itu butuhnya teman adalah untuk saling melengkapi. Jika bisa punya konsep tapi tidak bisa ngedit, tidak bisa menggambar, Bakuman adalah contohnya. Kita juga sekarang ya sama ya. Saya juga sama sih punya konsep tapi tidak bisa ngedit ya. Kalau Afajri kan dia punya dia memiliki skill di editor dan saya lebih ke konsepnya. Tapi kalau kita berdiri sendiri itu juga nggak jalan. Gitu. Padahal ini impian bareng gitu. Nah, Bakuman tuh kalau saya itu bisa ngedit tapi yang bingungnya itu untuk mencari bahan dan eksekusi bahannya. Iya, dan konsep yang konsisten. Konsisten gitu. Sedangkan kalau saya tidak punya seperti itu. Sedangkan saya punya konsep untuk visioner gitu ya, kedepannya seperti apa, langkahnya ke depan gimana, dapat target apa, ya itu ada. Tapi kalau nggak bisa ngedit mau ngapain? Seperti itu. Bakuman adalah contohnya. Kalau kita punya impian besar, lebih baik kita wujudkan bareng-bareng gitu ya. Itu bagus sekali. Wujudkan bareng-bareng karena di situ asli alur ceritanya bagus banget. Dia itu bisa gambar gitu, sedangkan temannya itu bisa bikin cerita. Ya. Nah, karena kekurangan satu sama lain gitu. Yang bikin cerita nggak bisa gambar gitu. Cita-cita aku ingin jadi mangaka, ingin jadi komikus gitu. Sedangkan yang gambar itu nggak ada nggak bisa bikin cerita dan niat dia untuk bikin komik. Masih rendah karena depresi dari kejadian pengalaman dia masa lalu. Nah, iya itu. Jadi walaupun nanti ada ya di Bakuman itu konflik mereka ingin berusaha masing-masing. Ya sempat terjadi berusaha masing-masing. Tapi walaupun begitu mereka kembali lagi justru dengan kemampuan baru. Benar itu. Ya itu, dan kemampuan baru. Nah, saya sama Afajri juga begitu sih. Sudah lama tidak bertemu ya. Kan kemampuan baru. Malah lucunya itu gitu. Aku penulis. Iya, benar. Saya sama Afajri penulis, tapi sekarang saya sendirian. Ternyata penulis itu punya konsep, tidak bisa ngedit. Afajri bukan nggak bisa ya, bisa kalau berusaha sendiri-sendiri, cuman lama. Tapi kalau dengan bergabung seperti ini, kolaborasi, Afajri ini kan edit ya, berarti dia memiliki kemampuan editorial yang tinggi. Jadi ketika saya punya konsep, saya mulai kamera, Afajri ini bilang, stop, ini nggak gini deh, ini seperti ini. Karena dia sudah tahu mau ngedit bagaimana ke depannya. Nah itu saya nggak mampu punya visi seperti itu. Nah seperti itu, makanya saya sarankan kalian, mumpung, iya benar sih, pertama-tama kamu harus punya teman dulu. Introvert boleh, tapi seenggaknya kalian punya satu teman gitu. Seenggaknya paling dikit satu teman yang bisa memahami kalian juga. Betul. Gitu. Dan satu lagi, jika kalian mampu masih muda, tak sarankan ketika masih muda, apalagi lebih baik ketika awal-awal kalian SMA atau SMP gitu, kalian udah punya rencana gimana kalian nanti dan gimana aku pingin berkarya seperti apa gitu. Karena mumpung di situ adalah golden age kalian untuk berkarya. Jadi golden age tidak hanya dari usia anak-anak ya, tapi di remaja ada usia pengakuan atau usia golden age, dan itu bisa jadi tujuan baru kita. Nah, Afajri ini dulu pernah juara 3 cerpen nasional
judulnya He Is Comeback. Nah, saya ingat banget nih, ceritanya bagus sekali soalnya. Memang cerita anime yang diadaptasi mengakulturasi budaya anime ke budaya Indonesia, ya kan? Iya. Seperti itu. Dan tiba-tiba dia ingin jadi mangaka, di ceritanya itu. Iya. Dia kan ingin jadi mangaka atau komikus. Udah dikit lagi nih gitu, udah tinggal di ACC gitu. Iya. Nah, habis itu ketika dia udah gimana? Sudah nyebrang kalau nggak salah. Nyebrang gitu Ke tempat penerbitnya ya. Terus dia ditabrak. Iya. Nah itu. Nah dari situ dia akhirnya punya tujuan. Wah, saya punya ide nih untuk bisa menulis dan sebagainya. Kemampuan itu saya juga. Oh, yuk karena kita satu circle ya, satu teman. Saya juga punya ide. Saya lanjut jadi penulis. Nah ternyata ya itu tadi, penulis itu butuh yang namanya kemampuan editor untuk mengembangkan brandingnya. Tapi kalau saya sendirian tidak bisa. Saya nggak kenal Afajri, bukan nggak kenal ya, menghilang kontak, lost kontak itu mulai 2016 ya. 2016 udah lost kontak itu. Ketemu 2020. Oh ya, 2020 kalau salah. Bandung dari Surabaya ke sini tahun berapa? Itu 2019. 2016 sampai 2019 kalau saya ingatku dulu. 3 tahun ya. 3 tahun tiba-tiba sudah berubah ya. Sudah berubah temannya, sudah berubah cara kemampuannya. Dulu suka nulis, kok sekarang udah tidak aktif dulu, malah sekarang editor gitu. Editor ya, perubahan itu selama 3 tahun kan kita nggak tahu ya pengalaman di komputer seperti apa. Bahkan bisa servis komputer. Nanti hubungi nomor ini. Enggak gitu juga. Sorry. Oke. Ya, itu bahas tadi Bakuman. Jadi ceritanya itu gimana ya awalnya ceritanya? Anak remaja ya? Dua anak remaja saling bersatu padu untuk menuju ke impian mereka gitu. Itu menjadi mangaka populer, terkenal. Salah satu itu kan sama dengan ini ya kan. Sama dengan ceritanya si penulisnya sendiri kan 2 orang itu. Iya. 2 orang juga. Jadi mereka itu mangaka dan penulis itu beda-beda gitu. Iya. Beda-beda. Terus juga Death Note kan juga karyanya orang Bakuman orangnya itu. Sama juga. Kok bisa sebagus itu ya? Dan gaya gaya. Oh ya, genrenya juga beda. Genrenya itu baru gitu. Baru. Dua-duanya tuh baru loh. Death Note juga baru dan psikologi thriller. Biasanya kan kalau komik itu kan satu main karakter, ya itu yang bakal menjalankan. Enggak kalau makanya itu atau komikusnya itu enggak. Itu kalau bisa itu 2 karakter sama-sama berkembang gitu. Iya. Tuh. Jadi sama-sama disorot 2 karakternya itu seperti itu. Ini sudah cukup lama ya kita membahas tentang anime itu. Kesimpulannya pertama, anime yang pertama kali ditonton adalah sebetulnya diperkenalkan dulu Death Note ya. Terus Death Note. Tapi yang paling disukai ada tanggalnya dan sebagainya itu apa tadi? Ya, yang tanggal. Iya, tadi kan ingat ada anime yang disukai. Oh, yang itu. Iya. Itu Gullikron. Ya, itu Gullikron. Saya belum tahu ini ya. Artinya itu mahkota dosa. Gullikron. Wah, itu bagus banget. Terakhir ceritakan yang ini dah, Gullikron sebelum selesai. Gullikron ini semacam intinya ya, sarinya dari itu adalah ketika kamu adalah seorang raja gitu. Raja harus berani siap untuk mengotori tangannya gitu. Untuk gimana caranya rakyatnya itu bisa stabil dan bahagia gitu. Wah, contoh mengotorinya itu seperti apa tuh? Ya. Membunuh, menghukum, iya. Membunuh musuhnya atau membunuh rekannya sendiri seperti itu. Iya. Ya, rekannya sendiri itu dikorbankan, ditumbalkan bisa gitu. Wah. Karena dia dengan kepentingan banyak orang, dengan alasan kepentingan banyak orang dia berani untuk menumbalkan temannya sendiri seperti itu. Endingnya gimana nih? Endingnya dia itu kalah apa gimana? Si heroinnya itu akhirnya mengorbankan diri. Terus itu kan kejadian virus kan, yang dimana ketika kamu kena virus itu semua badannya lu jadi kristal lalu pecah.
Jadi dia mengorbankan diri untuk itu. terus akhirnya dia menyerap semua virus itu di dunia, akhirnya dia hilang pecah. Tapi yang main karakternya itu juga punya korban, harus dikorban, matanya harus buta itu, terus tangannya itu buntung seperti itu, buta dan buntung. Waduh, ya itu endingnya ya. Oke. Ya senang sekali ya Fajri Senang sekali. Berhubung ini udah berapa? Ini udah setengah jam lebih gitu. Kita akhiri saja, cukup sampai di sini ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 綺麗な映画を見た後にふと君を思い出したあの日をなぞればなんとなくまた戻れそうになって